أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, kal mubtadi'ati wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa qayyimus samawati wal aradin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa anastaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan kembali untuk melakukan tolabul ilmi, menuntut ilmu tentang pokok-pokok agama yang urgent untuk diketahui setiap muslim. Yang kita bahas kita dari awal pertemuan adalah hal-hal yang harus diketahui oleh seorang muslim, pokok-pokok agamanya. Kita sudah masuk ke dalam pembahasan tentang 3 pertanyaan kubur yang semua orang, entah itu dia muslim atau bukan, pasti akan mengalami fase ini, yaitu ketika sudah meninggal masuk ke dalam alam kubur. Pertama kali, gerbang pertama adalah pertanyaan kubur. Disinilah bisa dikatakan kunci sukses kita bisa melanjutkan ke alam berikutnya, itu bisa nikmat atau azab. Kuncinya ada di pertanyaan yang pertama, pertanyaan kubur. Kita sudah membahas tentang pertanyaan yang pertama, siapa Tuhanmu. Kita sudah membahas tentang bagaimana mengenal Allah, bagaimana belajar tauhid dengan benar, dan bagaimana mendatangkan hak-haknya Allah dan menjauhi syirik. Pertanyaan yang kedua, siapa nabimu. Kita sudah membahas tentang bagaimana kita mengenal Rasul, apa tugas-tugas beliau, dan apa hak kita, kewajiban kita di dalam syahadat kita yang kedua, yaitu kita pengakuan kita bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, yaitu dan bahayanya bid'ah. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga adalah apa agamamu. Ini juga termasuk salah satu pertanyaan yang akan ditanyakan. Yang mana kaum muslimin untuk menjawab pertanyaan ini, dia harus menguasai dulu tentang ilmunya. Makanya khusus untuk 2 silsilah atau mungkin 2 pertemuan ini kita membahas tentang agama Islam, mengenal agama Islam. Pengertian Islam. Islam secara bahasa adalah penyerahan diri. Sedangkan Islam secara syariat, maka yang dimaksud adalah penyerahan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Islam ini adalah, kalau bahasanya ulama itu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyatu lahu bita'ah wa bara'atu minasyirki wa ahli. Jadi Islam adalah menyerahkan diri kepada, penyerahan ibadah hanya kepada Allah dengan
mentaati aturan-aturan Allah dan juga berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Itu adalah Islam. Jadi kalau kita mau belajar Islam ya tauhid. Kalau kita tentang ya maksudnya agama Islam yaitu agama tauhid. Tidak akan lepas dari itu. Jadi kita belajar tentang yang sudah kita pelajari sebelumnya itu ya itu. Kita mengaku tentang bahwa kita adalah orang Islam, berarti harus konsekuensinya kita harus betul-betul menegakkan tauhid. Karena dengan kita terjerumus ke dalam kesyirikan berarti merusak keislaman kita. Makanya kita kan ini sudah bahas ada yang namanya syirik akbar, syirik asghar. Kalau sudah masuk ke dalam syirik akbar berarti sudah keluar dari Islam. Karena Islam adalah menyerahkan diri, menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Kalau kita sudah mengatakan kita Islam, tapi kita masih meyakini bahwasanya ada kekuatan-kekuatan gaib selain Allah yang bisa mengatur alam ini, yang bisa mendatangkan rezeki kita, yang bisa mengatur tentang keberlangsungan alam ini selain Allah, berarti dia sudah secara lahir dia mengatakan Islam, tapi berarti dia bukan Islam. Paham ya? Jadi orang Nasrani dikatakan masuk dalam Islam apabila dia meninggalkan penyembahan terhadap Nabi Isa dan juga ibunya Maryam, yang kita sudah tahu bahwasanya akidah mereka adalah menganggap bahwasanya ada yang mereka punya beberapa madhab. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ada sebagian mereka mengatakan bahwasanya Allah adalah Isa. Jadi Allah dengan Nabi Isa itu adalah satu kesatuan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Dalam bahwasanya sungguh kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah satu dari tiga. Trinitas itu juga akidah salah satu sebagian mereka mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anaknya Allah. Ya. Semuanya itu kalau orang Nasrani mereka bisa dikatakan Islam kalau meninggalkan penyembahan terhadap Nabi Isa dan ibunya. Simpel sebenarnya. Jadi mereka bersyahadat kemudian meninggalkan penyembahan kepada Tuhannya, kepada orang yang Nabi Isa dan juga ibunya. Dan juga agama-agama yang lain, mereka syaratnya masuk Islam ya cukup itu aja sebenarnya. Meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Jadi Islam itu adalah tauhid. Hanya menyembah dan menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu aja syaratnya. Seorang yang beragama Islam adalah orang yang hanya menyerahkan ibadahnya kepada Allah semata, kemudian tidak menyerahkan sebagian ibadah kepada siapapun selain Allah. Baik itu seorang nabi, seorang malaikat, jin, orang yang soleh, kepada batu dan pohon yang lain dan lain-lain. Ini adalah akidahnya umat Islam yang benar ya seperti itu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu diutus itu kepada manusia yang beraneka ragam. Minhum ya'budus syamsa wal qamar. Waktu itu Nabi diutus kepada manusia yang macam-macam cara peribadahnya. Ada yang menyembah matahari dan rembulan. Minhum ya'budul malaikah, sebagian mereka menyembah kepada malaikat. Minhum ya'budul anbiya was solihin, sebagian mereka menyembah kepada nabi dan juga orang-orang soleh, seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Minhum ya'budul asjar wal ahjar, sebagian mereka menyembah kepada batu dan pohon-pohon. Oleh karena itu syarat masuk agama Islam adalah yang pertama syahadat la ilaha illallah dan juga syahadat Muhammad Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah artinya adalah persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah dan diibadai kecuali Allah. Ini yang sebenarnya lafaz ini mudah diucapkan, tapi pada prakteknya kita lihat orang-orang kaum muslimin sekitar kita pada saat ini bisa dikatakan sedang krisis tauhid. Karena sebagian mereka ada yang menyerahkan doanya kepada selain Allah, doanya kepada kiai-kiai, menyerahkan doanya kepada orang yang sudah meninggal, menyerahkan ibadahnya, sebagian ibadahnya kepada jin, menyerahkan peribadahannya kepada yang dikeramatkan itu yang kita lihat fenomena yang terjadi pada kaum muslim saat ini.
Makanya itulah urgensinya kita belajar tauhid itu di sini. Bahwasanya seperti itu adalah bisa mengeluarkan seseorang dari Islam meskipun dia mengatakan dia Islam. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian menyerahkan sebagian ibadah kepada Allah, maka berarti dia bisa jadi belum memahami makna Islam atau memahami akan tetapi melanggarnya, dan keduanya adalah musibah besar. Musibah besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dan orang-orang yang kita cintai untuk memahami agama Islam ini. Bisa dikatakan ya itu tadi. Islam intinya adalah tauhid. Bahkan dikatakan bahwasanya kitab kita Al-Quran itu mulai dari awal sampai akhir itu semuanya tentang tauhid. Nilai-nilainya, kandungannya adalah tentang tauhid. Bagaimana bertauhid, bagaimana menghindari kesyirikan, bagaimana bahayanya syirik, pahalanya orang yang bertauhid dan dosanya orang yang syirik. Menjelaskan tentang itu semuanya. Bahkan cerita-cerita nabi-nabi dulu semuanya tentang tauhid. Itulah Islam. Kemudian selanjutnya, Islam itu bukan agama yang baru aja. Maksudnya sekarang kan kita lihat di sekarang ini ada Islam, ada agama yang lainnya, Kristen, Katolik misalnya. Itu berarti bukan berarti Islam itu agama yang terakhir, bukan. Kita harus tahu bahwasanya agama para nabi dulu itu juga Islam. Sejak dari Nabi Adam itu semuanya juga agama Islam. Kalau konteksnya adalah Islam adalah tauhid. Islam yang artinya penyerahan ibadah hanya pada Allah adalah agama para nabi. Agama mereka satu, yaitu Islam. Itu banyak dalil-dalil dalam Al-Quran, itu semuanya mengatakan seperti itu. Seperti halnya di dalam surat Al-Baqarah ini berkata Nabi Ibrahim alaihi salam, aslamtu li rabbil alamin, aku berislam, menyerahkan diriku kepada Rabbul alamin. Qala aslamtu li rabbil alamin. Jadi Nabi Ibrahim itu bisa dikatakan beliau adalah bapaknya tauhid. Saat itu saat dunia kafir, beliau hanya Islam, hanya beliau yang bertauhid, itu berani melawan bapaknya, kaumnya, semuanya. Sampai mengalami cobaan yang sangat berat. Itu beliau Islam. Begitu juga Nabi Yakub berwasiat kepada anak-anaknya, ya bunayya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih agama bagi kalian, maka janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Jadi agamanya juga agama Islam. Juga berkata murid-murid Nabi Isa alaihissalam kepada beliau ketika Nabi Isa sudah dikepung oleh orang-orang Yahudi yang berafiliasi dengan pasukan Romawi untuk menangkap, bahkan mungkin mau membunuhnya. Falamma ahsa Isa minhul kufra qala man ansari ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullahi amanna billah washhad bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Islam. Itu Hawarin yang saat itu 12 orang yang menjadi pengawalnya Nabi Isa sebelum Nabi Isa diangkat ke langit. Nabi Musa juga mengatakan seperti itu. Beliau pernah berkata kepada kaumnya, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Hendaklah kalian bertawakal hanya kepada Allah kalau kalian benar-benar orang Islam. Itu ketika kaumnya Fir'aun sudah hampir bermakar untuk menangkap Bani Israel, Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya itu, fa'alallahi tawakkalu, seandainya kalian beriman kepada Allah maka bertawakal kepada Allah, dan kalau kalian benar-benar orang Islam. Berarti namanya agamanya Nabi Musa juga agama Islam. Di dalam suratnya Nabi Sulaiman ketika beliau berkata kepada Ratu Bilqis, yang saat itu Ratu Bilqis menyembah kepada matahari, sama beliau meneruskan surat Bismillahirrahmanirrahim sampai ala ta'lu 'alallah wa'tuni muslimin. Hendaklah kalian jangan sombong kepadaku dan datanglah kalian kepadaku dalam keadaan Islam. Jadi Nabi Sulaiman juga
Islam, agamanya Islam. Inilah agama para nabi dan para pengikut mereka, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali agama Islam. Dalam surat Ali Imran dijelaskan innad dina indallahil Islam, bahwa agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Jadi semua agama nabi, dari Nabi Nuh, dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad adalah agama Islam. Adapun sekarang ini terjadi banyak sekali agama, ya terjadi penyimpangan-penyimpangan di situ. Misalnya Yahudi, ketika Taurat sudah diturunkan kepada mereka, Musa sudah tidak ada, ya akhirnya terjadi penyimpangan-penyimpangan dari situ. Akhirnya Allah meluruskan penyimpangan mereka. Mereka meyakini bahwasanya Uzair adalah anaknya Allah. Kemudian banyak sekali mereka merubah hukum-hukum Allah. Kemudian Nabi Isa turun untuk Nabi Isa meluruskan kesalahan mereka kepada Bani Israel. Kemudian Nabi Isa sampai istilahnya itu diburu oleh mereka karena mereka nggak terima, itu kan gitu. Begitu juga agama-agama setelahnya. Nabi Isa lah, jeda antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu sekitar 600 tahun, bisa dikatakan masa fatrah. Masa fatrah. Itu tidak ada nabi. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi. Ini sudah jelas, dalil-dalilnya sudah jelas. Makanya kalau orang zaman sekarang mengatakan bahwasanya biasanya terpengaruh dengan ilmu-ilmu filsafat, sehingga mereka mengatakan semua agama itu sama, tujuannya sama. Kita tuh bahwasanya agama itu seperti halnya roda itu pusatannya satu. Jadi apapun bentuk ibadahnya tetap semuanya muaranya menyembah kepada Allah. Berarti seakan-akan mereka mengatakan bahwasanya semua agama diterima. Bantahannya jelas ini. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka Allah nggak akan menerimanya. Dan juga al-anbiya'u ikhwatun min allad wa ummatuhum syatta wa dinuhum wahid. Jadi para nabi dulu, mulai zaman Nabi Adam dan nabi-nabi Bani Israel sampai pada Nabi Muhammad, itu seperti saudara sebapak. Jadi ibunya mereka berbeda-beda, tapi agama mereka satu. Maksudnya bapaknya itu agamanya satu, semuanya mengarah pada tauhid, tapi syariatnya yang berbeda-beda. Syariat yang dibawa Nabi Nuh beda dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Soleh, beda dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Hud, beda dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa, beda. Tapi semuanya benang merahnya sama, tauhid, mengesahkan Allah. Apa yang membedakan di antara para nabi? Para nabi semuanya beragama Islam, menyerahkan dirinya hanya kepada Allah. Yang membedakan antara agama Islam yang dibawa seorang nabi dengan agama Islam yang dibawa nabi yang lain adalah tentang, yang pertama adalah tata cara beribadah, yang kedua yaitu halal dan haram. Terkadang suatu ibadah yang memiliki nama yang sama akan tetapi caranya berbeda. Bisa dikatakan umatnya Nabi Muhammad diperintah sholat, umatnya Nabi Musa juga diperintah sholat, umatnya Nabi Isa juga diperintah sholat, umatnya Nabi Daud juga diperintah sholat, tapi cara sholatnya beda. Zakat juga gitu, semuanya diperintah zakat, tapi tata caranya atau mungkin hitung-hitungannya juga beda. Terkadang sesuatu yang diharamkan atas satu umat dihalalkan bagi umat yang lain. Itu juga ada tentang masalah halal haram. Semuanya ini sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tahu dan maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Jadi kami telah jadikan masing-masing dari kalian syariat dan juga cara yang berbeda-beda. Masing-masing punya
cara syariat sendiri-sendiri meskipun sama-sama bertauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-anbiya'u ikhwatun min allat wa ummatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi adalah saudara satu bapak, ibu mereka berbeda-beda akan tetapi agama mereka satu. Yang dimaksud dengan ibu mereka berbeda adalah syariat mereka berbeda. Salat dan zakat telah disyariatkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ismail, wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakah. Dulu Nabi Ismail menyuruh keluarganya untuk sholat dan juga zakat. Sama namanya juga sholat zakat, tapi pasti caranya berbeda dengan sholat dan zakat yang kita kerjakan saat ini. Wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat kepadaku untuk sholat dan juga zakat selama aku masih hidup. Itu dalilnya ada di dalam Al-Qur'an. Namun sholat di atas tanah terbuka, di atas tanah lapang, dimanapun berada gitu. Di luar tempat khusus ibadah hanya disyariatkan di dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti itu, salah satu kemudahan kalau kita umat Islam sekarang ini bisa sholat di mana saja selain yang dilarang seperti halnya WC atau dan juga tempat sampah gitu. Ya sholat dimanapun bisa. Kalau umat dulu itu sholat hanya di tempat khusus untuk ini tempat untuk sholat, ya wes sholat di situ, nggak bisa di tempat. Dan kalau kita kan nggak masalah. Kalau di jalan macet misalnya, pas waktunya sholat ya tinggal minggir, gelar sajadah sholat bisa. Itu khusus untuk umat saat ini. Di tanah lapang misalnya sholat id itu bisa, nggak ada masalah. Kalau umat-umat terdahulu tidak bisa seperti itu. Demikian pula rampasan perang itu diharamkan bagi umat-umat sebelum kita dan dihalalkan bagi kita. Sama kalau mereka dulu berperang itu harta rampasannya dikumpulkan nanti tidak dibagi seperti halnya umat Nabi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin min ummati adraqathu shalah falyusalli wa hillat lil maghanim wa lam tuhillu li ahadin qabli. Dan telah dijadikan bagiku tanah ini, bumi ini sebagai masjid dan juga alat untuk bersuci. Maksudnya tanah itu termasuk alat untuk bersuci. Kalau nggak ada air bisa tayamum. Maka siapa saja di antara umatku yang mendapatkan waktu sholat, maka hendaklah dia sholat di mana saja. Dan telah dihalalkan bagiku rampasan perang dan tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku. Ini juga termasuk salah satu dalil yang mengatakan bahwasanya syariat yang dibawa Nabi satu dengan Nabi yang lain itu beda. Tapi intinya tetap tauhid. Kemudian di antara nabi-nabi yang lain, apa keutamaan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Jadi keutamaan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak keutamaan yang tidak dimiliki syariat sebelumnya. Di antaranya, yang pertama, syariat beliau sallallahu alaihi wasallam adalah untuk seluruh umat manusia. Allah berfirman, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'an." Katakanlah wahai manusia, sungguhnya aku adalah Rasulullah dan untuk kalian semuanya. Semuanya, jin, manusia yang hidup di zaman Nabi, ketika Nabi sudah diutus itu semuanya tunduk kepada aturan Nabi Muhammad. Semuanya mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Beda dengan nabi-nabi terdahulu, mereka khusus. Bahkan Nabi Musa dengan Nabi Khidir yang hidup sejaman pun itu juga punya syariat sendiri-sendiri kan. Jadi Nabi Khidir punya syariat yang Allah datangkan sendiri, Nabi Musa juga punya syariat yang Allah datangkan sendiri. Kecuali untuk Nabi Muhammad itu adalah menyeluruh untuk seluruh umat sak dunia ini. Jadi ketika Nabi Muhammad sudah diutus, tidak ada alasan untuk tidak mengikuti syariatnya Nabi Muhammad.
Jadi wajib bagi setiap orang yang mendengar diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beriman kepada beliau. Mulai dari ujung utara, ujung selatan, ujung timur, ujung barat, semuanya mengikuti syariat dari Nabi Muhammad. Apalagi di zaman sekarang tidak ada udzur untuk mengatakan wah saya nggak ngerti, saya nggak bisa belajar, saya nggak bisa mendalami agama, nggak ada udzur. Yang dapat udzur adalah orang-orang yang hidup di zaman fatrah antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, itu dapat udzur mereka karena tidak ada Nabi. Tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad, semuanya harus mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, dan yang tidak mengikuti diancam dengan neraka. Jadi barang siapa yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah diutusnya beliau, maka dia kafir meskipun dia mengaku mengikuti syariat seorang nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah mendengar tentang diriku seorang pun dari umat ini, baik dia Yahudi, Nasrani, kemudian dia meninggal dan tidak beriman dengan apa yang saya bawa, kecuali dia termasuk penduduk neraka. Ini berat. Jadi semua, meskipun orang Yahudi mengaku itu saya pengikut Nabi Musa, tapi dia nggak ngikuti Nabi Muhammad, maka dia kafir dan berhak atau termasuk orang yang diancam dengan neraka. Mereka kekal di dalam neraka. Begitu juga pengikut Nabi Isa. Saya mengikuti Nabi Isa, saya mengikuti Yesus misalnya. Tapi dia tidak, ketika mendengar Nabi Muhammad dia nggak mau beriman, maka dia termasuk penduduk neraka. Jadi konsekuensinya seperti itu. Yang kemudian yang kedua, syariat beliau sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang paling sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak ada sesuatu yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka kecuali sudah diterangkan kepada kalian. Hadis sahih diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mujamul Kabir. Datang beberapa orang Yahudi kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dan mengatakan, "Qad allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kullu syai'in hatta khira'ah." Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai tata cara buang air kecil. Orang-orang Yahudi ini maksudnya dia mau ngece, mau ngejek. Alah, mau apa jenenge agama kok bahas sing remeh-remeh gitu maksudnya. Sampai masalah kecil, masalah kencing aja dibahas gitu kan. Itu. Apalagi apabila permasalahan dianggap sepele oleh manusia diajarkan oleh Islam, maka bagaimana dengan permasalahan-permasalahan yang lain? Makanya inilah keutamaan keunggulan agama Islam yang dibahas oleh Nabi Muhammad ini dibandingkan dengan syariat Islam yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya itu. Syariatnya itu sempurna, mengatur dari semua hal, semua sisi. Ada ilmunya, diatur oleh syariat. Jadi Islam mengajarkan tentang akidah kepada Allah. Kemudian juga ini kan sudah dibahas, ini yang paling pokok tentang pondasi akidah kepada Allah, belajar tauhid Islam, dan juga nanti tentang iman ihsan, itu juga termasuk salah satu bagian dari agama Islam. Kemudian akhlak kepada manusia, ini dengan lurusnya akidah kepada Allah dan keyakinan dia terhadap pembalasan di hari akhir nanti, konsekuensi atau mungkin bisa dikatakan akan melahirkan akhlak yang baik kepada manusia. Orang kalau meyakini tentang hisab, tentang yaumil akhir, tentang hari pembalasan, dia akan bermuamalah kepada orang lain itu akan baik. Maka akan dengan tauhid yang lurus akhirnya melahirkan muamalah yang baik. Dia akan akhlaknya akan menjadi baik. Ini Islam ajarkan.
Kemudian bagaimana tata cara berdagang, larangan-larangan yang ada di dalam perdagangan, apa yang diharamkan di dalam perdagangan, ini semuanya diajarkan di dalam Islam. Termasuk halal haram juga, makanan yang halal, makanan yang haram, makanan yang syubhat-syubhat yang harus dijauhi. Ini juga ada pelajarannya dan lain-lain. Oleh karena itu seorang muslim hendaknya bersyukur atas nikmat hidayah kepada Islam ini ketika banyak manusia yang tidak mendapatkannya. Kita mungkin di Indonesia ini bisa dikatakan jumlahnya juta ya, 200 juta misalnya. Tapi kalau dibandingkan dengan seluruh penduduk dunia yang ada saat ini nggak ada berapa persen. Jadi masih banyak orang yang tidak tahu tentang Islam. Makanya ketika Allah menghendaki kita bisa memeluk agama yang hak ini, kita syukuri. Dan juga kita berusaha untuk menjalankan agama ini dengan sebenar-benarnya. Karena jangan sampai kita merusak sesuatu yang Allah berikan, kenikmatan yang Allah berikan kita berupa agama tauhid, tentang pengetahuan kita tentang Islam, jangan dirusak dengan hal-hal yang membatalkan keislaman kita. Ini yang harus hati-hati. Mungkin bagian yang pertama ini sampai di sini dulu. Nanti mungkin pertemuan berikutnya akan kita bahas secara rinci tentang tingkatan-tingkatan tentang apa itu Islam, iman, dan juga ihsan. Jadi hal yang harus kita ketahui tentang agama ini. Jadi pengantarnya dulu ini, pengantarnya. Ngoten nggih. Insyaallah itu yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Mudah-mudahan bisa bertemu di pertemuan selanjutnya untuk melanjutkan pembahasan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.